Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permata Darnis, NIM 21110932005. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan sistem dari berita Meta alami penurunan pendapatan untuk pertama kalinya. Dari berita atau kasus tersebut dapat dibuat dengan rich picture yang mana perusahaan Meta ini mengalami penurunan akibat adanya saingan baru yaitu TikTok. Ini mengakibatkan penjualan iklan yang anjlok sehingga penurunan pendapatan pada perusahaan Meta menjadi turun. Nah, dari problem ini ada tiga solusi. Yang pertama, mengubah algoritma aplikasi, investasi ke area baru, dan mengurangi penambahan pekerja. Namun, di sini saya fokus ke mengubah algoritma aplikasi. Di mana mengubah algoritma aplikasi ini mampu meningkatkan penggunaan aplikasi jika perubahan algoritma ini sesuai dengan keinginan atau pasarnya dari pengguna. Dan ini bisa meningkatkan penjualan iklan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan Meta. Nah, elemen strukturnya ada Meta, Facebook, Instagram sesuai dengan yang tadi dan untuk elemen prosesnya penurunan pendapatan, anjloknya penjualan dan lain sebagainya. Nah, stakeholder di sini yaitu problem owner-nya itu perusahaan Meta yang mana di sini perusahaan Meta lah yang akan mengambil kebijakan dan yang problem customer-nya pengguna aplikasi Meta yang mana problem customer ini orang yang menerima konsekuensi dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan Meta tersebut. Problem user-nya yaitu perusahaan Meta sendiri karena kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan Meta tadi akan dijalankan oleh perusahaan Meta tersebut. Yang keempat ada problem solver yaitu saya sendiri yang mana saya lah yang memodelkan dan menghitung solusi modal dari permasalahan ini. Nah, gejala yang diidentifikasi dari berita ini terdapat 5. Ada 5. Yang pertama, Meta mengalami penurunan pendapatan sebesar 1%, penjualan iklan Meta anjlok, pengeluaran e-commerce menurun, Meta mendapatkan kecaman, dan adanya pemblokiran akuisisi. Dari 5 gejala ini, 2 yang akan saya bahas di sini itu penurunan pendapatan Meta dan penjualannya anjlok karena adanya saingan baru yaitu TikTok. Nah, definisi masalah di sini yaitu maksimisasi pada pendapatan perusahaan Meta melalui perubahan algoritma pada aplikasi Instagram dan Facebook guna menarik kepercayaan pengguna dalam meningkatkan penjualan iklan. Yang mana Instagram dan Facebook ini merupakan dua platform yang populer di aplikasi buatan Meta tersebut. Nah, ini bakal dilakukan perubahan algoritma untuk memancing keinginan penggunanya agar selalu bertahan menggunakan aplikasi ini dan percaya untuk membeli iklan pada aplikasi Meta sehingga ini mampu meningkatkan pendapatan perusahaan Meta. Nah, tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi alternatif perubahan algoritma pada aplikasi buatan Meta untuk mendapatkan perhatian atau kepercayaan pengguna. Yang kedua, memformulasikan pemilihan alternatif perubahan algoritma yang mempertimbangkan sumber daya perusahaan Meta dan pasar pengguna. Sehingga manfaatnya yaitu mendapatkan alternatif yang paling optimal dan mendapatkan bentuk formulasi atau pemodelan yang tepat pada perubahan algoritma ini. Nah, konseptualisasi modal yaitu maksimisasi pada pendapatan perusahaan Meta, yang mana ini terdapat 3 kontran, yaitu jumlah biaya waktu perbaikan dan jumlah tenaga yang tersedia. Nah, influence diagram yaitu dapat dilihat yang di sini terdapat input seperti performa permintaan perubahan, yang mana performa permintaan perubahan ini akan mempengaruhi variabel jumlah perubahan algoritma. Begitupun dengan penjualan iklan. Jadi ketika penjualan iklannya meningkat, maka perubahan algoritmanya juga harus meningkat agar terdapat continuous improvement selalu pada aplikasi buatan Meta ini. Yang kedua, jumlah perubahan ini mempengaruhi variabel jumlah waktu pekerjaan, begitupun dengan input berupa waktu pekerjaan per unitnya. Seperti yang ada di slide saya ini, seperti inilah pengaruh antara variabel dan dan input-input per masing-masing variabelnya. Sehingga nanti akan mendapatkan variabel jumlah pendapatan iklan per tahunnya yang dipengaruhi oleh variabel harga jual dan variabel keputusan berupa penjualan iklannya. Ini akan menghasilkan output berupa pendapatan perusahaan Meta. Nah, parameternya ada 6, yaitu jumlah perubahan algoritma, waktu pekerjaan, tenaga kerja, harga penjualan, biaya perubahan, dan jumlah pendapatan iklan per tahunnya. Nah, untuk variabel keputusan, yaitu ada 2, penjualan iklan pada Facebook dan penjualan iklan pada aplikasi Instagram. Nah, hubungan setiap variabel seperti yang ada di influence diagram tadi, F ini kan jumlah perubahan, yang mana jumlah perubahan ini dipengaruhi oleh performa permintaan perubahan. Jadi, dalam tahun ini maunya tuh sebesar apa sih performanya dikalikan dengan jumlah penjualan iklannya. Begitupun dengan PI, yaitu jumlah pendapatan iklan yang dipengaruhi oleh harga jual per iklannya yang dikalikan dengan jumlah penjualan. Nah, selanjutnya model matematis yaitu fungsi tujuan. Yang mana di sini maksimisasi Z, yang mana Z merupakan pendapatan perusahaan Meta ini didapatkan dari hasil kali harga jual dikali dengan
jumlah penjualan iklan yang optimal tentunya. Nah, fungsi pembatasnya ada 3, yaitu waktu maksimal yang tersedia, pekerja maksimal yang tersedia, dan total biaya yang tersedia yang diberikan oleh perusahaan. Dan selanjutnya yaitu solusi modal yang didapatkan. Nah, solusi modal yang didapatkan ini nih sebelum mendapatkan nilai optimal penjualan iklan, di sini ada prosedur pekerjaannya. Yang mana pertama menentukan jumlah algoritma seperti yang di influence diagram tadi, kita tentukan jumlah algoritma atau permintaan algoritma itu yang mana sih yang akan dipenuhi di tahun ini. Itu tuh ditentukan tergantung pasar ya, dan itu dikalikan nanti dengan itu tuh dipertimbangkan nanti dengan berapa penjualan iklannya gitu. Nah, sehingga tahu jumlah perubahan yang akan dilakukan. Nah, jumlah perubahan yang akan dilakukan itu akan mempengaruhi atau akan dilanjutkan dengan menghitung waktu total pengerjaan untuk semua perubahan yang akan dilakukan. Nanti waktu total pengerjaan untuk semua perubahan itu akan dilanjutkan dengan menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Setelah jumlah tenaga kerja, maka akan dihitung total biaya dari banyak jumlah perubahan tadi dan total biaya dari jumlah pekerja tadi, biaya untuk pekerjanya. Nah, selanjutnya yaitu menghitung harga penjualan iklannya. Mana harga penjualan iklan ini mengikuti algoritma-algoritma yang diubah tadi. Ketika algoritmanya makin baik performance-nya, maka harga jual iklannya bisa jadi makin mahal, tergantung dengan tahun juga, biasanya kan makin meningkat gitu kan, karena makin banyak juga yang dapat dijangkau biasanya. Nah, begitupun setelah mendapatkan harga penjualan iklan ini juga kita lanjutkan dengan menghitungkan total pendapatan dari Meta, yang mana nanti harga jual iklan dikalikan dengan nilai penjualan yang optimal ini. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan nilai-nilai tadi, akhirnya kita mendapatkan pembatasnya ada 3 tadi kan, ada total biaya keseluruhan, eh, ada tenaga kerja, ada waktu yang tersedia, tenaga kerja yang tersedia. Nah, waktu yang tersedia ini diasumsikan dari waktu 1 tahun bekerja di perusahaan itu dengan pekerja sebanyak dengan pekerja yang diasumsikan tadi. Nah, begitu juga dengan tenaga kerjanya juga diasumsikan sebanyak 5.000 dan juga dengan total biaya yang disediakan oleh perusahaan, yaitu 2M. Nah, di sini didapatkan nilai optimal penjualan pada aplikasi Instagram yaitu sebesar 1.513 unit iklan dan 987 unit iklan untuk Facebook. Yang mana ini dari harga jual iklan per 1 kali jual iklan itu mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan, tapi pendapatan sebesar 3,8 M. Nah, selanjutnya influence diagramnya, bukan influence diagram, maaf. Selanjutnya yaitu flowchart dari pengerjaan ini dapat kita alihkan ke flowchart. Yang pertama ada ya mulai memasukkan jumlah perubahan, menghitung seperti prosedur pekerjaan ini. Bisa dilihat di slide saya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil, maka kita akan melakukan uji dimensi. Yang mana uji dimensi ini untuk melihat keefektifan dan keakuratan dari yang kita formulasikan tadi. Di sini dapat dilihat untuk maksimisasinya mendapatkan nilai rupiah sama dengan rupiah seperti yang sampai keseluruhannya itu memiliki dimensi yang sama. Nah, untuk uji titik ekstrim di sini ada 2. Uji titik ekstrim dinilai optimal tadi mendapatkan seperti yang di solusi modal, dan untuk yang 0 ketika kita menggunakan constraint yang 0, maksudnya itu dengan tidak ada nilai, maka juga mendapatkan penjualan yang 0 ini titik ekstrim yang paling rendah dan ini titik ekstrim yang paling tinggi, itu maksudnya. Nah, kesimpulannya alternatif perubahan algoritma yang tepat adalah dengan mendapatkan tingkat perubahan yang optimal sesuai dengan batasan atau fungsi kendala yang diberikan. Model penyelesaian pada perubahan algoritma itu program linear dengan maksimisasi pada pendapatan meta untuk mendapatkan penjualan iklan yang optimal dan tingkat perubahan yang baik tiap tahunnya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.